kebalikan dari video sebelumnya, maka kali ini malah ada Pokemon yang tidak seramah, sebaik, atau sepolos tampilannya. Sebenarnya memang kenyataannya jika tampilan Pokemon rata-rata sangat ramah. Tapi apabila kamu sudah membaca Pokédex mereka, maka kamu akan menemukan fakta tentang tindakan alias perilaku buruk dari mereka. Ini sama sekali tidak sesuai dengan apa yang terlihat dari luarnya. Jadi kalau berbicara Pokemon yang tampilannya tidak sebaik sifatnya, maka sebenarnya jawabannya sangat banyak ya. Tetapi memastikan daftar ini pas, maka kita akan melihat bagaimana perilaku Pokemon tersebut bisa sangat-sangat tidak sesuai dengan tampangnya. Jadi mereka lucu dan tak berbahaya kelihatannya, tetapi sebenarnya itu bentuk tipuan karena mereka sungguh tidak sebaik tampilannya. Dan berikut beberapa Pokemon pilihanku mengenai Pokemon yang tidak sebaik tampilannya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Ninetales. Sebenarnya Ninetales nggak yang kelihatan baik banget, tapi karena desainnya cenderung anggun dan juga mewah serta cantik, maka pastinya tidak akan ada yang menyangka hal apa yang akan ia berikan saat menemukannya. Ninetales pada dasarnya didasarkan pada makhluk mitologi rubah ekor 9. Jadi meskipun tampaknya dia lembut, namun ada hal yang harus dibayar bagi siapapun yang menyentuh dirinya, apalagi sampai menyentuh ekornya. Karena dikatakan bahwa siapapun yang menyentuh atau mencengkram ekornya, maka mereka akan mendapatkan kutukan hingga 1000 tahun. Ya bayangkan saja berapa keturunan yang akan mengalami nasib buruk hanya dengan melanggar aturan ini. Ninetales tidak sebaik yang kelihatannya. Galarian Rapidash. Dalam desain unicorn yang begitu indah, Galarian Rapidash telah mencerminkan kuda fantasi yang begitu cantik. Siapa yang tidak akan terpesona saat mereka dapat melihat betapa indahnya rambut halus dari Pokemon ini, apalagi dengan warna yang mencolok bagaikan permen kapas. Tapi apakah Galarian Rapidash sejinak dan sebaik itu? Kenyataannya, Pokemon ini adalah salah satu bahaya besar bagi orang-orang di Galarian. Mereka hidup di hutan yang lebat. Meskipun mungkin terkesan ribet bagi Galarian Rapidash untuk berlari, tapi dengan bantuan kekuatan psychic-nya, Pokemon ini bisa berlari di dalam hutan dengan cepat. Hal terburuknya adalah fakta bahwa Galarian Rapidash memiliki kesombongan. Ia memiliki tebasan psikopat yang dapat ia lepaskan melalui tanduk uniknya. Dan tandukan ini bahkan bisa melubangi logam yang tebal. Ya logam tebal aja bisa tembus, apalagi ya kalian tahu sendirilah. Foret. Dalam konteks ini, mungkin kita bisa membicarakan tentang Pokemon yang bisa menjadi menyeramkan saat menyerang Pokemon lain. Foret adalah contoh yang menurutku kejam banget, karena apa yang dapat kamu lihat, ia memang sangat menggemaskan. Banyak orang yang menyukai Pokemon ini karena faktor keimutannya, dan aku pun sebenarnya sama. Tapi apakah kamu tahu kalau Pokemon ini punya makanan favorit? Makanan tersebut adalah Rattata. Sebenarnya ini mimpi buruk bagi Rattata bukan manusia, karena meskipun tampaknya Foret lucu dan juga dul banget, tapi yang tak disangka ia adalah pemburu handal dalam menyeimbangkan populasi Rattata. Membuatnya terlihat imut, tapi jiwa predatornya akan terlihat saat ia mengunyah daging Rattata. Trapinch. Sesuai nama, Trap adalah salah satu bentuk adaptasi Pokemon ini untuk mencari mangsa. Di padang pasir yang luas, ia membentuk lubang seperti piring yang dimana di dalam lubang tersebut ia bersiap menunggu mangsa. Meskipun terkesan kecil dan juga imut, tapi metode Trapinch ini terkesan ngeri-ngeri sedap untuknya. Karena rahangnya saja dikatakan bisa menghancurkan batu yang kuat. Jadi apa kabar dengan daging Pokemon dan juga manusia yang empuk? Sarang atau jebakan seperti piringan di padang pasir tersebut adalah malah bahaya bagi siapapun. Saat mereka terjatuh, sulit untuk naik dan kemungkinan akan langsung dilahap oleh Pokemon ini. Vanilluxe. Sempat dijuluki sebagai Pokemon dengan desain termalas, Vanilluxe menjadi sangat tidak disukai banyak penggemar pada masa itu. Tapi seiring berjalannya waktu, Pokemon ini mulai dipahami sebagai bentuk perbedaan, karena benar-benar terinspirasi dari sesuatu yang sederhana, sebuah ice cream vanilla yang terlihat lezat. Tapi bukannya bisa dimakan, malah ia yang bisa memakan kehidupan makhluk hidup lain. Kedua Vanilluxe ini dikatakan bisa membuat badai salju dahsyat saat satu pemikiran dalam kemarahan. Alhasil, badai salju tersebut dapat mengubur dan membekukan mereka yang diserang. Kesannya memang Pokemon ini hanya es krim yang lucu dan menyegarkan. Tapi tak ada yang mungkin setuju untuk memeliharanya kalau sensitif seperti ini. Litwick. Lilin adalah salah satu sumber cahaya dalam kegelapan.
Namun hal ini juga dapat mengakibatkan mereka selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Begitulah yang dimaksudkan dari desain Pokemon ini. Meski hanyalah lilin kecil dan juga imut, kamu mungkin akan berpikir 2 kali untuk menangkapnya. Jujur, aku suka Litwick. Dia lucu, apalagi dengan ukurannya yang kecil. Tapi saat aku melihatnya memiliki api berwarna biru yang menyala, itu nyala bukan karena dihidupkan dari pematik api, tapi dari energi kehidupan manusia dan juga Pokemon lain, di mana Litwick mengubah energi tersebut menjadi api yang ada di atasnya. Ini sebenarnya jauh lebih seram dari apa yang terlihat. Meski kelihatan polos, tapi faktanya tidak sepolos itu. Dedenne. Mungkin merugikan juga bisa jadi bagian penipuan atas tampilan, karena Dedenne ini jujur saja memang sangat amat baik dari kelihatannya ya kan, sehingga mungkin kamu akan rela saja untuk menangkapnya. Apalagi dia punya statistik yang bagus dan kombinasi tipe pun luar biasa. Tapi kita bicarakan fakta di balik kehidupannya. Dedenne sepolos dan sebaik ini tidaklah bagus untuk dibawa. Setiap listrik yang ia bawa adalah bagian dari listrik rumah Anda. Pokemon ini sebenarnya mengonsumsi banyak sumber listrik, termasuk listrik di rumah-rumah orang. Jadi kerjaan tikus ini bukan lagi ngerogotin barang, tapi menghabiskan listrik biar mati lampu. Apalagi kalau jumlahnya banyak, auto kembali ke zaman purba. Sensu Oricorio. Melambangkan setiap tarian, Oricorio datang dengan 4 jenis varian, masing-masing menampilkan kecantikan dan keanggunan serta bakat yang seharusnya jangan disombongkan ya. Contoh paling menipu adalah Sensu Oricorio. Tak mungkin membiarkan ia menari di hadapan kita jika tahu hal buruk akan terjadi saat bersamanya. Tariannya yang anggun bisa menarik pikiran penontonnya ke dunia lain. Dalam keadaan ini, kita tahu bahwa ini jauh lebih mengerikan. Apalagi saat ia menari, tariannya bisa memanggil arwah orang mati. Di balik tampilannya yang baik, menyimpan kengerian hingga dunia lain. Hatterene. Heran kenapa penciptanya kepikiran Pokemon beginian. Ya maksudku kenapa harus semut ini. Dia baik dan manis dengan senyuman mempesonanya. Tapi dia tidaklah baik-baik amat. Dipastikan pelatih yang menemuinya bakalan kabur kalau harus menghadapinya. Apalagi jika emosi pelatih tersebut terlalu kuat. Bah, mau dia anak pejabat pun pasti akan ditampar. Menampar bukanlah cara yang baik. Itu tidak sopan apalagi dilakukan terhadap orang yang tidak dikenal. Tapi Hatterene tidak peduli. Jika ini mungkin belum cukup jahat, faktanya dengan kepangan yang mirip rambut di kepalanya, maka ia bisa menampar dan melumpuhkan petinju profesional sekalipun. Jadi jika petinju saja lumpuh, apalagi orang biasa. Bewear. To the point aja, karena dari namanya aja kita sudah diminta untuk berhati-hati. Dalam sebuah anime, kamu bisa melihat kehangatan dari Pokemon ini saat bersama anak dan tim Rocket. Begitu manis dan mereka membawakan anime Pokemon Alola menjadi lebih menyegarkan. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku dipeluk oleh Pokemon ini. Apa yang kamu lihat dari tim Rocket yang selalu mencoba menghindari Bewear adalah fakta bahwa mereka menghindari kematian yang terus datang. Meski tidak sengaja, pelukan Bewear ini dapat membuat pelatihnya kehilangan nyawa atau patah tulang. Dan itulah beberapa Pokemon yang kelihatan baik tapi tidak sebaik itu. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.